Mungkin kalian ada kayak loh ini sebenarnya siapa di USU aku gak nampak kok. Mungkin ini akan membantu memori kalian. Let me show you Siap-siap some. ya guys ya. Siap-siap ya guys ya. Dari Saitama guys. Welcome to Talk About Podcast Pencuan here. Yo minasan, welcome to Talk About Official. Dan host kalian hari ini adalah bukan saya. Kembali ke host kita yang sebenarnya. Kerjaan kita diambil ya. Job desk kita ternyata sudah diambil. Ya hari ini sesuai dress ya. Event di Jepangan, di Jepang kali ya bukan? Aku belum. Nggak bisa ya. Di Jepang kali hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, sangat unik juga. Karena nggak semua bisa seperti, nggak semua mau juga seperti mereka. Kita kedatangan cosplayer dari event di Jepangan. Yang kemarin baru ini ya, baru diadakan seminggu lalu ya? Atau Ya, seminggu lalu ya, seminggu lalu di Bungkasai USU lebih tepatnya. Hari ini kita kedatangan dengan siapa? Acan. Acan. ada Ini Kak Acan di sini, lalu ada Panggil saja saya Cape Baldi Anonymous. Wih. kelas banget udah. Kalau kalian tahu aku itu sebenarnya siapa? Shh. Jangan dikoak. secret, nggak bisa dibuka. Ini kalau boleh tahu cosplaynya Kak Acan jadi apa ini? Tule, Genshin Impact. Genshin Impact. Aku pernah main sih. Suka meledak kakak ini. Iya. Ingat sih lah, pernah main. Loli teroris. Iya. Cuma aku LPG. mau nanya yang sama sebelah, aku agak segan gitu. Kenapa? Aku Kan secara kayaknya orang seharusnya sudah tahu. ya, Ya kan? ya karena udah tahu lah aku segan sekarang. Oh Nah, iya. maksudnya aura apa ya itu pahlawannya keluar kali gitu Iya. kayak Tapi katanya dia jadi pahlawan untuk bersenang-senang aja. Iya. Bisa tahu. sekedar hobi ya. Sekedar hobi. Tapi pukulannya mematikan. Serem lah. Sekali gebuk. Aduh. Jangan sampai ada nyamuk di sini. Aduh kan. Rusak studio. Berguncang. Jadi di sini ada Grace ya. Kalau nama lengkap Nama lengkap ada deh. Gak bisa, harus pakai nama panggung aja. Harus Secret. pahlawan itu salah. harus apa tuh namanya disguise. Nah, itu paham. Menyamar. Penawaran underground. Jadi karena juga di sini temanya itu dan konsepnya adalah cosplayer dan tentunya ada kaitannya sama wibu. Jadi untuk awal-awal aku mau nanya ke Kak Acan sama Grace nih. Apa yang melatar belakangi kalian mau terjun sebagai cosplayer? Mungkin dari siapa dulu yang mau mulai? Oh, Jangan kempon mereka. Aman kan? Studio aman kan? Aman. oh Ya. ada gempa di Binjai 4 skala liter tadi. Oh iya. Aman. Masih aman, belum hancur. Oke, berarti Agak seru. saya dulu kenal saya kalah. Iya. Apa tadi? Apa tadi pertanyaannya? Bisa di refresh tadi bukan? Apa yang melatar belakangi Grace dan Kak Acan untuk terjun ke dunia cosplayer? Jadi ini kan cosplay pertama saya. Oh, first time ya? Iya, first time cosplay saya. Selama dari dulu lihat orang-orang kayak cosplay gitu, rasanya asik kali. Cuma nggak pernah coba karena satu, cosplay itu mungkin mahal ya. Mau buat sendiri ataupun beli langsung. Saya asumsinya selalu pasti mahal cosplay. Karena kosnya mungkin besar. Nah itu pun masih anak sekolah kan. Jajan semua habis di makanan. Ya. Tapi lihat orang berkreasi terus dan saya pun suka menggambar, suka bikin sampah. Jadi akhirnya testing lah buat kostum Saitama. Kan kostum Saitama pun cukup simple, tapi menarik cas warnanya. Maka terjadilah hal ini. Jadilah first time-nya jadi Saitama. Ya. Yes. Tapi kenapa dari sedikit banyaknya karakter, kenapa Yeah. harus Saitama? Saya sangat salut dengan artnya One Punch Man itu. Manganya itu sangat keren. Saya kan cita-citanya jadi komik artis juga nih, mangaka. Nah, jadi terinspirasi dari Siwan ya. Kan dia apa ya? Mangakanya. Mangakanya. Nah, seninya sangat bagus sekali dan karakter One Punch Man itu pun walaupun dia OP, dia itu masih pokoknya menarik lah storytellingnya. Makanya saya jadi ingin jadi Saitama di sini. Kalau Kak Acan sendiri? Hobi sih. Oh, dari hobi. Hobi karena dulu kan dari kecil lihat anime kayak pengen gitu kan. Jadi pas setelah
udah tamat sekolah baru bisa terjadi. Baru terwujud. Terwujud karena waktu sekolah kan nggak ada uang Iya, gitu kan. lagi-lagi jajan. biaya ya. Jadi Biaya. untuk kalian ini yang ingin jadi cosplayer itu nggak murah ternyata. Hobi kita cosplayer. kita lihatnya kayak gini doang gitu doang, ternyata tidak semudah itu gitu. Ya mungkin secara kasarnya hobi mahal gitu. Ya, hobi sultan. Iya sih, paling mahal itu cosplay. Kecuali Hobi kalau paling mahal. cosplay kasual gitu. Oh, iya. Cosplayer. Terus nih kan tadi kita udah bahas masalah latar belakang. Terus kan kayak kemarin aku datang ke event, ada orang yang ikut cosplay dan ada yang cuman cosplay sekedar meramaikan. Iya. Pasti kan di antara keduanya ada alasan berbeda gitu. Kenapa memilih cuma jadi cosplayer doang tanpa ikut lomba. Nah, sementara kalian dua ini kan ikut lomba nih. Selain cosplay juga performer kan. Alasannya apa itu? Mencari cuan. Cari cuan yang balik modal ya. Iya, bener juga sih. Bener juga sih. Kapitalis. Iya, Money oriented. betul. Dan cari nama juga. Cari Iya. nama biar orang pada tahu ya kan. Oh ini. Oke, jadi sebenarnya cosplay ini arahnya kemana sih Mas? Bukan cuma berkreasi doang, ternyata ada ke dalamnya lagi gitu. Bakalan ada gimana? Ada bisnis. Oh, ada bisnisnya juga. Ada bisnis, ada untuk sekedar hobi. Ya. Kan banyak nih sekarang yang grafur, fotografer gitu. Iya juga sih. Karena change-nya besar ya. Karena kan aku sebagai orang awam juga ngelihatnya kayak paling cuma memenuhi hobi doang. Nggak ada kesan atau insight dia nih nyari duit, nggak ada. Tapi selain itu ya, maksudnya pasti kan di cosplayer ini kan ada yang namanya tadi uang lah. Kita butuh uang. Grace udah tamat sekolah kan. Ya udah kerja baru bisa. Nah, maksudnya untuk teman-teman yang sekiranya masih sekolah nih, apa ini kalian gitu? Untuk dalam kan susah tuh ngumpulin duit tuh kan, agak sulit kan. Jadi kostumnya juga terbatas ala Betul, kadarnya betul. gitu. Jadi solusi dari kalian apa kira-kira? Oke, gini ya, dengar baik-baik ya. Dengar ya. Kalian dengar ya? Suhu nih, suhu. Kalian punya orang tua atau orang dewasa yang tinggal sama kalian? Bukalah lemari mereka. Carilah baju bekas. Ini jangan ditiru guys. Ambil baju bekasnya, gunting, jahit, jadikan cosplay kamu. Pahlawan berkedok penjahat ternyata. Sangat mind blowing. Problem modern membutuhkan solusi modern. Betul. Ada solve-nya tuh harus modern juga ya. Betul sih. Itulah. Tapi kalau kayak nyewa gitu mahal juga nggak? Gimana? Saya nggak pernah nyewa. Kalau nyewa sih Tetap. tergantung tempat tokonya ya. Oh. Dan tergantung kostumnya. Kalau kostumnya semakin HQ, semakin bagus, mahal. Mahal juga. Costnya makin besar. Nyewa aja mahal, apalagi beli. Jadi Ya, lebih free fair mana nih? Kalau Untuk pemula. Nyewa aja sih. nyewa aja Iya. sih yang murah-murah yang bisa dikumpulin. Uang jajan sisain. Kalau bisa jangan jajan di sekolah, Jajannya di mana dong? di rumah. Maksudnya mungkin untuk yang pemula itu kayak ngerasai aja dulu. Ternyata kalau memang Gini, udah jadi cosplay ya. nyaman apa segala macam, kalau memang mau lanjut beli atau buat ke depannya. Atau pakai kardus-kardus gitu dicat kan bisa jadi Iya, aksesoris gitu. Kreatif itu Tapi ya. ini mungkin aku ada sedikit pemikiran yang jelek. Misalnya kayak ini kan, tapi ini kerana money oriented. Pernah nggak jumpa seseorang yang baru pertama kali terjun ke cosplay tapi langsung mikirnya dapat cuan? Pernah nggak gitu kayak karena dia gagal menang lomba nih langsung give up gitu. Udah lah, aku nggak cosplay lagi, aku nggak pernah menang gitu. Pasti ada sih yang Pernah jumpa nggak gitu? Contohnya saya. Ternyata ada orangnya di sini ya guys ya. Orangnya di sini guys ya. Ya untuk ini kan saya DIY kan, Iya. jadi pasti ada cost juga dan ternyata cost untuk beli bahan untuk buat ini add up juga, tapi secara long term sih bakal menghemat biaya saya. Tapi meskipun kali ini saya pun udah habiskan di atas 500.000 untuk bahannya. Jadi waktu cosplay tentu saja ada pikirkan juga, oh saya pasti ada habis uang, jadi ikutlah lomba ini, mana tahu bisa balik modal kan. Ya udah, tapi saya pun nggak expect untuk menang. Betul. Nah, jadi ini harus gabung dengan memang suka dengan hal-hal anime dan cosplay, memang tertarik. Jadi kalau kamu hanya melakukan ini untuk dapat uang, tuh siap-siap untuk kehilangan uang juga. Ya, istilahnya kalau nggak bisa manajemen resiko jangan Iya. terjun ke sana. Benar sih. Apa-apa risikonya emang. Mungkin ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini kan cosplay nih kan. Pasti kan setiap bidang itu punya kesulitan masing-masing. Nah, kesulitan yang kalian rasakan apa nih?
sebagai seorang cosplayer? Karena saya cukup simple, saya bilang saya punya dulu lah. Karena ini lebih rumit dari Iya, Iya saya. sih. kelihatan sangat rumit. Saya ini nggak bisa menjahit, tapi karena mau jahit ini saya belajar menjahit. Tapi ternyata gagal juga. Oke. Waktu mau bikin ininya, karena akhirnya jahit udah belajar 3 jam, pakai yang tradisional pun nggak bisa. Akhirnya saya hot glue aja. Dan ternyata ini hot glue-nya ternyata bisa juga. Nah itu kesulitan untuk membuat kostumnya ini. Lalu waktu order t-shirt ini, dia tuh warnanya kuning cerah. Tapi kalian lihat celana Kontras, saya lebih gelap ya? Ya ini lebih gelap, ini sangat terang. Saya terpaksa beli spray paint emas. Effortnya sangat Modern biasa. modern soft ya. Itu sih kesusahan saya. Kalau Kak Acan? Kalau bikin kostum ya itu sih yang sulit, jahit. Nah kan sekarang udah ada banyak maker cosplay. Palingan orang ya ke maker itu. Kalau nggak maker ya nyewa yang paling nggak rumitnya. Iya sih. Tapi pernah nggak kayak maksain gitu tetap apa namanya? Misalnya kan mau perform nih, Iya. rupanya deket hari H baru beli kostum atau nyewa kostum gitu. Jadi kan nggak all out ya. Pernah sih kayak dadakan. Ah. Dadakan gitu. Jadi ya mau nggak mau cari bahan yang sama, jadi dibuat. Ya udah ditempelin aja. Modal tempel. Dia tempel-tempel, Ada. jahit-jahit sendiri. Itu kesusahan kita sebelum perform. Banyak tuh di ruang ganti panik-panik gitu. Iya, apa nih? iya. Banyak yang ini minta ini. Teman saya yang cosplay Yaimiko itu kan banyak sekali get up-nya. Ada kupu-kupu di sini entah Iya. apa. Itu sampai aksesorisnya ada yang patah. Nah, padahal dia ada perform cosplay lomba. Jadi di situ untung saya bawa stasiban lah di situ. Tapi akhirnya tetap lepas lagi. Nah, waktu itu Saitama saya kan pakai bootsnya yang warna merah. Saya pakai sepatu petani yang dicat merah. Nah, itu pakainya kaki saya sakit sekali. Ternyata gesek-gesek kasar. Jadi saya untung ada bawa sasiban, lalu kapas muka itu saya jadikan itu jadi kos kaki. Bantalan gitu Iya, ya? bantalan untuk kaki. Nah, itu sih lalu waktu lomba cos perform, saya kan lari-lari, saya udah buka baju, revealing baju Saitama ini. Waktu buka itu ininya udah kayak gini. Jadi saya tampilnya pun kayak nggak mungkin saya di depan saya langsung kayak perbaiki Ya, ini lagi jelek. Kelihatan nggak profesional gitu. Iya, jadi saya harus pura-pura ini nggak ada masalah aja di situ. Itulah kesusahannya. Tetap stay in action lah kalau Ya, kayak gitu. Mau gimana pun. Ternyata detail sekecil itu juga diperhatikan ya. Maksudnya Bahkan kayak, nilai kan. penilaian, aksesoris patah lah atau apalah Iya gitu. benar. Itu dinilai juga ternyata. Iya. Kira cuman act-nya doang tadi. Mungkin kalau Kak Acan kesulitannya apa tuh? Ya sama sih yang Iya, yang lebih- dibilang sama si Grace. Lebih ribet kelihatannya. Ribet. Lalu itu Apa perintilan-perintilan. Biasanya kan banyak banyak tuh tuh, ya iya. tiba-tiba jatuh, tiba-tiba patah. Ya kayak teman kita aja lah, si Nopal kan. Kemarin ada yang bagian yang patah tuh. Iya. Lepas dia langsung ya gimana? Armor sih yang paling Armor. susah banget. Makanya cari yang aman aja deh gitu. waktu itu kita mau explore stand-stand makanan kan, diminta foto terus. Oh, itu sih kadang-kadang. Iya. Senang sih fotonya, tapi Cuman terlalu rame juga sedikit mengganggu efisiensi waktu kan. iya. Misalkan mau melakukan kegiatan ini ada yang minta foto, jadi keganggu. Kalau ganti juga nggak mungkin ya kan, orang udah di event ngapain ganti lagi cuman untuk gara-gara nyari makanan. Bener. Baru ini nih, maksudnya pernah nggak gitu kayak selama cosplay dapat gangguan dari orang-orang yang agak freak gitu, Ada. Biasanya itu di tempat bocil-bocil umum. kematian. Biasanya ada sih. Orang sekarang penyakitan cuk, serem nggak liatnya. Yang kadang-kadang kayak minta rangkul. Aduh. Tanpa seizin atau izin dulu. Kadang-kadang kayak tanpa sepengetahuan kayak gini walaupun Udah ada unsur-unsur harassmentnya ya. Ada indikasi-indikasi ngarah sana. Kalau Grace? Kalau saya sih nggak masalah sama yang touchy feely karena mereka itu minta izin yang sejauh ini yang diusu itu good lah. Tapi setelah eventnya saya kan reveal gak nih? Wah, ya sih. Oke, mungkin kalian ada kayak loh ini sebenarnya siapa diusu aku nggak nampak kok. Mungkin ini akan membantu memori kalian. Let me show you Siap-siap ya some. guys ya. Siap-siap ya guys ya. Dari saya Tama guys. Yuk, Langsung berubah vibes-nya ya. iya. Langsung. Nah, gara-gara Ini siapa? Tadi Grace mana? Grace mana? Menghilang Coba. Grace ini. Ternyata pahlawan kelas ini.
makanya harus menyamar. Nah, ini kan botak nih, dan di society kita, di masyarakat, kadang cewek botak itu kan sangat jarang kan ada. Nah, ternyata setelah pulang dari USU ada seseorang yang DM saya di Instagram walaupun saya udah private. Jadi saya pun follow dia balik. Tapi waktu saya lihat akunnya, dia DM saya lihat DM-nya. Dia bilang, "Hai, kamu cantik kali ya waktu botak gitu." Saya kira ternyata mungkin orang ini baik. Tapi ketika saya buka profilnya itu ternyata cewek-cewek botak licin semua. Oh, dikoleksi nggak tuh? Ini apa? Dia suka sama fetish. Iya. Itu tadi fetishnya. Nggak boleh kita king shaming, oke? Tapi kalau kayak gini udah posting yang orang lain punya tanpa izin, nah itu boleh dihujat ya menurut saya. Jadi Gak nyaman lah. Gak nyaman. Ya, saya pun rasa jijik kan dia ngomong saya dengan itu. Tiba-tiba dia posting muka saya, foto Saitama saya tanpa kostum saya. Jadi cuman kepalanya saja. Paham. Jadi saya langsung minta dia tolong take down ya. Baik-baik lah ngomongnya. Akhirnya dia take down juga. Jadi saya bilang, terima kasih ya. Gitulah encounter dengan orang aneh ini. Gimana lagi ya? Pasti ketemu aja sih manusia-manusia kayak gitu. Kita nggak pernah tahu juga di luar sana kayak mana. Bener. Ya, pandai-pandai aja ke diri. Yep. Zaman sekarang ngeri soalnya. Aduh. Kalau Kak Acan pernah nggak jumpa orang freak juga? Enggak sih, untung aja belum pernah ketemu langsung. Nggak usah lah orang freak stalker gitu. Jauh-jauh lah ya. Jauh-jauh aja deh. Stalker gitu nggak belum lah ya. Belum, jangan. Kalau bisa jangan. Bahaya itu. Ngeri sih emang. Cuma namanya kita kerja di entertainment ya. Pasti ada aja dapet yang kayak gitu-gitu. Ini juga nih mungkin pertanyaan selanjutnya, dan ini juga untuk ilmu pengetahuan lah bagi cosplayer pemula nanti. Kira-kira cara kalian atau metode kalian dalam mendalami suatu karakter yang kalian jadikan cosplay itu kayak mana gitu? Step-stepnya apa gitu? Ya. Biasanya Soal ilmu nih kan mana tahu ada yang mau terjun juga di mungkin ada mau yang cosplay lagi. setidaknya nonton anime dulu, dalami karakternya kayak gimana karakternya. Kalau dia pendiam ya pendiam, jangan pula udah ini karakternya diam kita malah salah ya kan, Lari peran. gitu. Terus kalau yang games juga main gamesnya dulu bentar, walaupun itu cuman berapa, kita lihat dulu kayak gimana gerakannya. Jadi ya kayak gitu sih. Nonton anime. Kalau Anda saya tahu. Kalau saya udah rewatch One Punch Man itu kayaknya udah ada 4 kali karena animenya saya sangat suka. Dan secara natural Terlalu pun edik ya. iya. Karena animasi sama manganya itu sangat Tapi bukannya yang season 2 itu agak berbeda? Beda studio. tapi saya masih enjoy. Tetap. Aku juga. Nah, berarti 1, lihat animenya terus. Kemudian 2, tes acting kayak animenya. Orang itu kadang takut berakting seperti anime karena takut kelihatan bodoh. Oh iya. Nah, Kayak takut looks like cringe people gitu. tapi gak apa-apa. Kalau sendiri di toilet cringe aja sampai kelar. Nanti jijik. lama-lama, sampai lama-lama itu akan less cringe. Iya, jadi kayak ngambil satu scene di anime itu terus dipraktekkan gitu ya. Betul, langsung dipraktekkan. Intinya sih mental. Ya, Mental. Kalau mentalnya nggak enggak, pede, iya. ya gimana ya? Nah, gimana tuh cara menguatkan mental tuh? Kalau dari sisi kalian? Harus pede sih, kayak bener-bener pede yang bodoh amat lah, lihat aja manusia itu adalah ini kayak Kamu harus asumsi kalau crowd itu akan secara otomatis suka kamu. Walaupun kamu gak percaya diri, asumsi aja mereka bakal lihat kamu langsung, oh mereka ini semua love aku. Aku udah di sini, mereka langsung, oh ada dia, hai. Mereka senang. Nah, jangan pikir kayak gitu, baru bisa percaya diri di panggung. Kalian pernah dengar tip public speaking yang anggap orang penonton itu terong atau lagi gak pakai baju? Itu nggak work juga kan? Nggak work. Mau gimana pun mereka tetap ada di sana. Iya. Bahkan kamu pikirkan mereka gak pakai baju itu bikin kamu lebih nervous lagi. Aneh jadinya. Tapi kalau menurutku sih kalau selagi ada yang sama pede-pede aja. Maksudnya kan ini memang event Jepang gitu, event cosplayer. Selagi masih ada cosplayer lainnya pede aja gitu. iya benar. Sebenarnya kau nggak sendiri nih. Iya, ibarat nggak sendiri gitu. Jadi ya aman lah. Dan kalau kita juga flashback belakang nih, itu kan katanya eventnya tuh banyak drama tuh kan.
Nah, kalian sendiri ada nggak drama gitu, mengalami drama gitu? Saya tidak tahu. Saat bercosplay. Saya suka. Kita orang awal. Ya, saya suka Tahu. mendengarnya. Apa tuh? Gimana ya? Spill tipis lah. Tapi jangan sebut merek. Gitu. Gimana? Pasti ada sih. Ada. Pasti ada. Namanya juga cosplay ya kan. Pasti ada drama-dramanya. Penuh dengan hiruk pikuk masalah ini itu segala Kalau nggak macam. cosplay, nggak event cosplay, nggak ada drama, nggak event. Wajib ada drama. Iya. Kalau nggak menarik ya. Iya nggak. Pernah ngalami nggak? Mereka sedang berusaha mengorek-ngorek. Apakah kita skill ya? Namanya lagi coba ke lobby. Ya. Oke, saya akan bilang dramanya dalam 10 kata atau sedikit. Apa itu? Nge-freeze aku. Bilang nggak? Wibu berkumpul, Oke. berbeda pendapat, Circle-circlean. circle. Sudah kuduga. Tapi akhirnya gak apa-apa. Akhirnya damai. Tapi setelah event itu langsung damai ya kan? Iya. Paham. Aku udah dapat gambar. You get the point. Ya, aku udah dapat gambarannya. Ternyata ada seperti itu juga rupanya. Tapi saya bisa lihat dari kedua sisi juga sih. Kedua sisi ada opini sama-sama. Tapi akhirnya kan mereka rekonsiliasi juga. Jadi mungkin saya nggak tahu. Saya nggak Karena tahu. kan itu kalau kita drama. cuma ngambil satu sisi, kita nggak bisa buat konklusi kan, nggak bisa buat Iya. kesimpulan dari apa yang terjadi. Makanya ya kayak Grace tadi ngambil dua pandangan lah. Nah terus nih kayak aku pribadi kan, aku bukan maksudnya aku langsung ini apa ya terus terang nih, bahwasannya aku dulu juga suka ngejudge orang yang pakai cosplay, karena bagiku seorang awam tuh bro that's kind of weird, you know. Kayak ngapain sih gitu kan, nggak cocok sih. Tapi aku nggak mempermasalahkan warna kulit, cuman yang nggak aku suka ketika kostumnya udah bagus karakternya kurang, itu aku kayak udahlah nggak cocok, mungkin bisa ganti karakter. Nah kayak mana tanggapan kalian dua dengan orang-orang dulu yang kayak aku yang suka ngejudge gitu? Oh, maksudnya kayak lihat orang ini sebenarnya dia cosplaynya bagus, Udah tapi punya potensi gitu. rasa lebih cocok karakter lain gitu. Ya. Saya pun dulu ada pikiran gitu juga sih, dan saya merasa kalau saya nggak bisa cosplay karakter ini karena karakter ini sangat putih kulitnya atau apa, dan saya itu kulitnya itu olive kan. Nah jadi saya akhir itu kayaknya SMP sih, ketika di SMA saya lebih lihat banyak orang yang berbeda, saya baru sadar oh cosplay ini cuman have fun aja, karakter ini fiksi kok, nggak harus 100% sama. Nah jadi ya udah, kalau kamu mau jadi karakter ini aja, kalau yang penting kamu suka. Namanya juga hobi ya kan. Kalau hobinya ini ya udah nggak apa-apa. Selama itu nggak mengganggu dia gitu kan. Ya masalah dia mau ngejudge ya hak dia, cuman dia pun ngejudge kita juga nggak kenyang juga nggak kan. peduli. Ya bodo amat gitu. Kan cosplay ini kan mulai dari cinta juga kan, passion. Nah, Iya, benar. Tapi untuk Grace sendiri lah nih ada pertanyaan. Ini yang sampai sekarang masih jadi pertanyaan gitu. Alasan Nekat. alasan? Kenapa berani? Gini lah, kami sebagai cowok nih. Kadang kami tuh untuk kita bilang apa ya? Botak itu kami bahkan harus mikir 10 kali gitu. Atau mungkin di keadaan kondisi kami kayak udah risih sama rambut, mungkin mau bakal nyoba botak kan karena sensasinya agak dingin. Tapi kalau dan di Jawa pun kadang itu rata-rata, nggak semua. Apa maksudnya sebagian. Nah, kalau di cewek aja, kenapa berani memilih dan bertindak untuk motong rambut? Bukan motong, ngabisin rambut. Nggak bisa rambut. Pertama karena saya orangnya memang percaya diri, udah terlatih untuk percaya diri. Kedua, saya suka sesuatu yang berbeda. Lalu ketiga, saya ini sejak jadi freelancer, saya kerjanya di rumah aja, jadi kayak gua pribadi kan. Jadi di saat itu kayaknya saya langsung bereksperimen dengan gaya-gaya. Pertama rambut yang agak pendek dulu, pixie gitu. Kemudian baru saya tes yang buzz cut yang ada hair art-nya di belakang. Ternyata keren gayanya dan saya sangat suka. Nah, di situ pun saya kurang dengar orang yang kayak bilang sama saya, jelek kali kamu. Jadi itu pun kalau ada pun orang yang bilang gitu dan ada, saya nggak peduli, nggak bisa tusuk ke saya. Iya sih. Karena
nggak peduli ya kalian bilang apa, aku masih tetap ada bisnis kok, aku tetap ada uang kok, jadi nggak ada masalah. Aku juga ada teman. Nah dari sini juga kalau kamu itu orangnya aneh atau unik kan, kamu bisa langsung dapat teman-teman yang benar-benar support kamu. Kalau teman yang nggak benar-benar kamu bakal kelihatan lah ya bakal kelihatan. Yang kalau support kamu, mereka bakal bilang wis keren. iya, on board lah. Lanjutkan gitu. Iya. Lagi ini kan bukan hal negatif Betul, kan. betul, betul. Cuma nambur aja, bisa tumbuh lagi. Benar. Dan kalau ke Acan nengok impression kita gimana? Kayak wow, keren. Kayak hah, serius gitu. Kayak gimana ya? Orang-orang liatnya juga kayak ini seriusan. Ada yang kira ini make up effect loh. Iya. Aku juga suka mikir gitu. Sangat-sangat natural. Aku suka mikir gitu. Natural sekali. Aku suka mikir gitu. Oh pakai apa yang penutup itu gitu kan. Oh pakai itu. Tapi aku lain sih kayak on the first sight lihat dia gitu kan kayak bro these people just doing sacrifice with his life. Mungkin dia lagi berjuang gitu kan awalnya, tapi ya setelah tahu itu fashion ya udah. Tapi walaupun fashion kenapa itulah yang usah tanya lagi loh. udah valid sih, udah debat sih. Edgy. Itu kuncinya, harus kelihatan edgy ya. Tapi gimana ya kayak itu kan event pertama dengan kondisi kayak gini terjun, nggak ngerasa kayak aneh gitu? Enggak. I'm past being weird. I'm past that. Iya sih. Sebenarnya keren sih. Cuman ya aku mesti belum bisa menerima fakta gitu. Kok jadi aku yang denial gitu ya? Mesti apa ya? Gak apa-apa, kalau makin banyak orang yang melakukan ini akan normal ini sebentar lagi. Bener. Itu dia tujuannya. Tapi malah yang ada yang aneh bilang apa? mau masuk militer katanya. Masuk militer botak. Kayaknya masuk militer nggak sampai botak kan? Iya, Nggak sampai. Biar nggak bisa dijambak-jambak. Oke, kita jam lanjut. ke ini ya, ke situasi lain. Selama apa namanya? Selama cosplay nih. Pernah enggak itu dapat kayak ini kan kalian perempuan nih, gender perempuan. Pernah enggak dapat kayak sexual harassment gitu? Gimana? Kamu mau cerita dulu? Kayaknya Anda semangat sekali ya. Saya ingin mengekspos berdebah-berdebah ini. Oh iya. Bagus, gak apa-apa. Memang di sini tempatnya, gas. Ayo kalian kan berdebah. Jadi ini culpritnya itu Instagram lagi. Saya gak ada Facebook, masa akun Facebook untuk cosplay gini. Ini Jadi- different cerita lagi ya? Enggak, ini Instagram. Dan setelah saya botak gini kan, masih ada akun yang kirimkan saya foto sosis. Pisang busuk. Dan dia bilang gimana? Suka, maaf ya kecil. Jadi saya bilang kayak ini kalau terlalu vulgar di-cut aja. I have to say sorry but Jadi saya bilang izin blokir ya bang. Udah blok. Tapi udah biasa lah sebagai cewek terima. udah kayak biasa. Gitu. Gini lah Kebanyakan. jadi cewek. Iya Udah gini lah biasa. jadi cewek. Kan Hei Anda di luar sana membuat kami laki-laki jadi brengsek ya. Gak semua awalan kayak gitu, tapi gara-gara Anda, astaga. Merusak. But tapi ngaku-ngaku nggak sih kayak maaf bang saya sukanya sama cewek. Iya seharusnya aku. Sumpah, jijik enggak banget, anjir. apa motivasinya? Aku juga nggak. Holy shit. Bang sebenarnya saya cowok. Seharusnya. Aduh nggak sehat cuy. Adu pedang dong. Enggak, gitu loh maksud aku kenapa di dunia ini ada segelintir orang aneh, orang random and showing Haus, thirsty. Makanya minum. kayak gak habis pikir gitu. Kita minum dulu ya biar tenggorokan agak terisi gitu. Aku tadi sempat lupa. Nggak, aku masih nggak habis pikir cuy. Ini beneran minum kan? Iya. Minum. Nggak habis pikir aja gitu kok. Ada. Gini loh maksud aku ya nggak perlu dikirim ke orang gitu. Kalau memang itu Itu bisa nggak sih dilapor? Seharusnya bisa Bisa sih. Cuman kan Dia pasti pakai ribet. ya enggak pasti dia pun pakai akun Fake. fake. Mana Iya, berani dia? benar. Pasti. Sini sana tos dulu, tos wibu. Gimana tuh 1000 tuh? Kampai. Kan pak ya. Kampai. Ini biar aman. Aku Kan fight itu yang rame-rame itu kan? Iya, Naik kampai itu motor. kayak Kan apa enggak kanpai. kampai. Kanpai. Oke. gimana? Kanpai.
tinggal Tinggal lah. Ulang. Ulang kita. 1, 2, 3. Kawan Sampai. Bisa jadi wibu. Selamat datang Selamat. Kayak Wibu Club. Welcome to the club. Bentar lagi ketuaran ya. OTW. Kita roster kok di bumi loh. Iya. Asal lo tahu. Enggak, aku belum bisa diterima. Kenapa? Aku kan masih dari dasar dulu. Nanti aku kasih. Anime pertama High School BXD. Enggak. Boku no Hero Academia. Boku no Hero Academia. Oke. Boku no Hero Academia Kira bagus. Boku no Tit gitu. Oke, ini kita nextnya. Kenapa bahas ke situ jadi anjir? Nih ya, selama cosplay itu dapat izin dari orang tua nggak sih? Gimana ya? Aku pun udah umur 19. Kalau mau izin lagi, ya pasti ada izin lah. Tapi ya udah. Orang tua aku kayak udah pasrah juga sama anti-antiku. tapi nggak backstreet kan, nggak underground gitu kan? Oh enggak, mereka tetap tahu. Bagus lah. Berarti Tapi support kalau juga. ada orang tua yang nggak support cosplayer, rahasia lah kalian. Iya. Ada kawan aku kayak gitu. Kalau Kak Acan? Awalnya support. Awalnya. Setelah tahu uangku banyak keluar, udahlah nak, Cukup. tapi akhirnya disupport lagi. Ya. Karena ada feedbacknya lagi kan. Iya, pernah juga kan isi acara, jadi kayak bintang dibayar tamu gitu ya. bayar, iya bayar, ya udahlah. Sebenarnya gitu. Keep going. Iya. Ketika dilarang tapi kita berhasil membuktikan bahwasannya ini ada hasilnya loh. Iya. Lagi-lagi kan money oriented. Ya hasilnya bukan uang aja, maksudnya ada hasilnya yang positif atau kayak dikenal orang, Pengalaman, exposure, trafficnya naik. Ya. Karena money ini bisa ditranslate jadi value, nilai. Benar. Kalau kamu dapat money value, berarti kamu jadi bernilai yang kamu lakukan. Benar. Ya kan? Pekerjaan seni juga kayak gitu kan, apalagi Ya, art yang kayak kan. YouTube gini, freelance gini, semua orang juga bilang jangan habis uang itu. Tapi kalau kita lakukan dan ternyata jalan, mereka baru Bakal kayak diam. support. Maksudnya pikiran kotor mereka bakal hilang, dan mereka bakal Karena jadi mereka support. dapat bukti. Betul. Iya. Lagi-lagi resultnya tadi kan. Iya, Yang result. pengen di ini kan. Benar. Aku mau nanya nih, Apa itu? untuk nextnya sih sebenarnya. Untuk next event mau jadi apa lagi? Iya nih. Tetap atau Kalaupun nggak mau nge-spill, kasih clue-nya aja. Enggak. Mau jadi karakter Gak apa-apa, saya gak rahasia-rahasia. Oh. Saya mau jadi Hilly Churl. Ini musuhnya Genshin. Oh. Oh iya itu. Tahu. Kayaknya saya kudet ya nggak main Genshin. Aku juga nggak ngikutin kali. Sempat main pas awal cukeluar sempat main. Musuhnya. Ya Cuman- musuhnya. kecil-kecil. Monsternya. Cuman setelah update ya handphone tidak sanggup lagi ya. Jadi Iya. di stop. Terbatas jipas Anda ya. Coba 18 GB. Mantap ya. Kalau Kak Acan mau jadi apa? nextnya. Mau jadi orang sukses? Belum tahu, cuman untuk nextnya sih isi acara, cuma isi acara. Bisa acara. Dance. Wow. AKB 48. Mantap. Jadi membagikan wota-wota. Ada grup dance-nya ya. Ada. Kalau untuk kayak pemilihan karakter itu ngaruh nggak sih? Misalnya kayak semalam tuh kita tahu lah kan kebanyakan si Anya. Ya. Karena memang lagi hype kali animenya tuh. Lagi tren lah ya. Beberapa tahun lalu kayak Kimetsu no Yaiba juga naik itu banyak Banyak. banget. Gitu. Iya, Futsal. jadi Tanjiro-nya juga banyak banget. Itu ngaruh nggak sih? Maksudnya pemilihan karakter tadi Ngaruh. ngaruh banget. Kalau pakai anime lama, Pakai anime lama. Kalau nggak terlalu relevan lagi dan kurang ikonik cosplaynya, kalau kamu ikut lomba, mending sih nggak milih. iya aku kan suka kali One Piece kan. Hmm. Dan nggak pernah jumpa. Entah. Karena udah lama banget juga ya. Iya itu kayak kenapa sih maksudnya ini anime bagus loh gitu loh, maksudnya tetap aja nggak ada, ternyata ya gitu anime-anime yang lagi booming sekarang itu yang banyak dipilih orang ternyata. Karena banyak cosplayer baru-baru juga. Jadi orang itu cuma rewards nonton anime yang baru yang lagi hip gitu ya Iya. kan. Jadi ya udah, ya ini aja deh gitu. Semoga nanti adalah One Piece lah. Kemarin di USU ada loh Ada satu Luffy. Luffy ada. Dia tetangga deh kalau nggak salah kemarin tuh. Yang kita mau keluar aku udah lihat juga. Ada kan? Pakai topi jerami deh kan. Iya aku tahu tuh Jeremy. Nggak, maksudnya dia tuh botol-botol jadi Luffy gitu. Oh iya.
dengan kemeja pantainya itu. Ya? Yang bunga hitam itu ya. Ya bunga matahari itu. Aku sedang menunggu seorang Zoro yang benar-benar ada roti sobek. Impersonate enggak tuh? Aku juga enggak joro masalahnya. Enggak masalah suka. Oh, iya. Kirain. Mungkin kita next lagi nih, kita ke mungkin agak menyinggung ke bagian asmara. Pernah nggak pacaran sama sesama cosplayer? Pernah. Aku jomblo seumur hidup, jangan aku. Itu doa loh. Shit. Mungkin Kak Acan bisa spill dikit gitu. Kalau pacaran sama sesama hobi seru loh, kayak spill gitu ya kan. Jadi kita tahu kita mau ini tuh, kadang-kadang kita collab. Couple cosplay, kamu jadi ini misalnya Kirito sama si itu Asuna. Ibaratnya obrolan pun masuk terus ya. Iya benar. Kalau sama hobi ya sih. orang awam jadi apa sih, jadi kayak crying yang satu kayak ya udah. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya kalau yang satunya nggak suka anime nggak wibu, tapi sedikitnya saling support. Menjadi fotografi ya. Udah pernah nyoba sama yang selain nggak cosplayer gitu? Dulu sih, cuman dulu kan zaman sekolah kan pasti ada sih. Ya, ada. Cuman kan waktu itu nggak terlalu wibu, masih tertutup wibunya, kayak belum pantas dibilang wibu ya. Mekar. belum, iya bener, Masih kuncup dia, belum mekar. masih kuncup. Jadi sekarang kalau pilih pasangan, pasangan itu harus wibu. Nggak juga sih, tapi nggak apa-apa, soalnya kayak kamu cosplayin waifu aku dong, kita kan jadi kayak tersupport gitu. Iya. Jadi kita dibiayai. Oh ya. Itu dia fiturnya. Itu dia rupanya. Ya. Ya. Simbiosis, Mutualisme. simbiosis ngabisin duit. Itu jadi parasitisme ya. Jadi sendiri. Ngomong-ngomong ini cosplay, aku lupa nih. Kalian ada pikiran ini nggak? Apa namanya cross Crossdash. Itu Oh, apa? pernah. Crossdash. apa ya? Apa namanya itu? Crossdash itu apa? Kita Gimana jadi bilangnya? karakter cowok terkadang jadi itu. tukaran gitu. Kayak Transgender. kemarin kan di parkiran ada maid kan kok nampak. Hah? Ada maid. Banyak loh Oh iya. yang transgender. Kenapa? Yang bukan transgender. Apa? Iya yang Hutau Trap itu. Iya, trap. Itu dia itu cowoknya kan. Itu cowok kan. Dia jadi Hutau. Jadi saya awalnya kan rabun jauh nih. Jadi saya kira dia cewek yang manis itu. Tapi waktu ngomong sama dia, suaranya kayak dan saya kayak ngebas suara. Ngebas. tapi saya salut kali sih sama yang trap gini. Aduh, Yang cowok sensasional. Beda, kalian ada kepikiran pengen Ini kan dia udah cowok. Bukan, ini gender bender. Oh iya. Gender. beda lagi ya, ada. Kalau crossdress nanti saya mau sama teman saya. Crossdress jadi cowok. Sesama dan- cewek juga. Ya, sesama cewek kena jomblo. Oh, ini kaum yang ini apa namanya? Super power nih. Jadi harus latihan make up jadi cowok-cowok gitu. Itu Kenapa? susah. Ya. Kenapa Anda memilih jomblo? Ya, saya suka kalau kamu asumsi ini adalah pilihan saya. Kayak memang pilihan saya. Karena saya itu menikah dengan uang. Bukan ya. Kenapa? Jiwa kapitalis saya berkoar. Realistis. Iya. Bagus. Kalau saya kan kerja freelance, jadi kerjanya itu dari pagi sampai subuh. Kadang nggak tidur gitu. Cintailah uangmu. Cintailah dia. Jadi nggak ada waktu. Nama pikiran biasanya. Jadi ngomong-ngomong juga nih, kira-kira apa sih perbedaan wibu sama cosplayer itu? Ada nggak perbedaan yang signifikan gitu? Ini kan kami nanya sama ahlinya, sama pakar-pakarnya nih. Pakar-pakar, kita pakar wibu. Apa sih? Perbedaan wibu dan cosplayer gitu, menurut Beda. Kacan dan Grace. Wibu dan cosplayer. Namanya juga udah beda ya. Ya. Cosplay itu tuh bermain Karakter. Karakter. Kalau wibu ini kayak lebih Bermain bantal. menyukai. Bermain bantal. Ya, Wibu bermain bantal. bantal guling itu loh kan. Iya. Wibu itu kan dia lebih ke
imitasi budaya Jepang, Jepang, ya. tanpa benar-benar tahu Whips, budayanya whips. itu. Misalnya cuman lihat anime aja udah bilang kayak Udah ngakui nah, gitu. Gomenasai, arigato. Nah, itu mulai wibu. Tapi nggak semua wibu itu berdebat. Ada wibu yang bisa produktif juga. Benar. Saya banyak teman yang wibu kan. Akhirnya mereka jadi belajar bahasa Jepang beneran. Cuman belajar sendiri dari Atau anime. tidak ya? Jadi fasih. Dan dia pergi ke Jepang, malahan dia pula yang lagi ke Jepang ya. Iya sih. Tapi aku pengen sih ke Jepang. Tapi ngomong-ngomong juga gimana ya? Apa namanya ya? Kita ngomong kan masalah wibu nih. Ada nggak gitu persyaratan atau gimana sih wibu tuh layak dibilang wibu gitu? Karena ada temenku yang baru nonton satu anime udah ngaku wibu, udah self proclaim gitu. Aku wibu. Kau nonton apa Naruto? Nonton anime sama dengan wibu. Itu gimana sih? Ada gimana ya? Ada standarnya nggak sih untuk jadi wibu gitu? Enggak lah, gak usah gatekeep lah. Kalau wibu gampang kamu jadi wibu. Kamu gak nonton anime pun kamu hanya kayak nya arigato gomenasai. Itu kamu sudah welcome to the wibu club. Jadi nggak ada standar minimal Nggak atau ada. kualifikasi harus. Gak ada, kecuali otaku. Itu apa lagi? Beda lagi. Otaku Itu orang yang obses otaknya dengan kaku gitu. obses dengan kayak gaming atau Oh, lebih ke gamenya. bukan juga sih kalau Dia bahasa kayak into Jepangnya. gitu dah. Mendalami banget lah Mendalami. intinya. Semuanya Dalami. tahu tentang Jepang. Budaya. Lebih ke Budaya anime, Jepang. anime, anime Anime. budaya. Animenya. Semua anime dia Ditonton. udah diliatin semuanya. Otaku kalau di bahasa Jepang yang beneran, otaku itu kita bilang orang yang suka gaming terus, di kamar terus ada figurin gini-gini. Nah, itu otaku dibilang. Nah, tapi kalau di Indonesia, Ansos. ansos, antisosial. Kayaknya nggak semua otaku antisosial, tapi rata-rata Rata-rata. introvert. Iya, intro. Tapi kalau di dunia lain kan kita anggap otaku berarti orang yang suka anime gitu kan. Iya. Dan juga kan setahu aku kan ada ngikutin ini cosplayer. Sebenarnya ya cosplayer juga sih. Dia kan cosplay jadi Deadpool gitu. Terus dia juga suka gimana? Ngerusuh lah di event-event gitu kan. Ganggu-ganggu orang. Terus di sana tuh ada kejadian lah orang Asia kesana terus dilecehkan. Baru sana dia buat petisi untuk ngangkat slogan cosplay is not concern gitu. Cosplay itu bukan dari tempat untuk kalian tuh ngelampiasin nafsu, khususnya laki-laki ya. Oke. Itu tanggapan kalian gimana sama apa ini slogan atau apa ya petisi yang dia Cosplay buat is itu? not consent itu. Ya seperti tadi Acan bilang ada dirangkul-rangkul gitu tanpa izin, ya itu harus tanya cosplayernya dulu. Nggak boleh. Izin sih. Hanya Izin. karena kita pakai kostum bukan berarti kita bukan manusia lagi. Iya benar. Nggak bisa seenak. Karena kan ada juga orang yang sembarang kayak kata Acan udah ngerangkul tanpa sepertujuan. Ada nggak sih yang main robot aja gitu? Pasti. Ada ya beberapa Pastilah kan nggak ada yang tahu kita. orang-orang strict gitu. Pasti banyak sih. Apalagi cosplay kan karakternya kan agak seksi. Jadi Ada kayak nggak terkontrol diri dia, jadi kayak curi-curi. curi-curi sih. Ya, karena gimana ya, satu jadi pengganggu, jadi hama di situ juga, meresahkan, tapi dia ada gitu. Ya nggak bisa dilarang. Itu Kalau- terbuka. Ya sih nggak bisa di delete ya. Kalau ada delete bisa di delete gitu. Petisi untuk cosplayer bisa menumbuk orang yang Itu bisa tuh kita buat. Seharusnya ada peraturan gitu sih, maksudnya peraturan yang melindungi cosplayernya itu sendiri gitu. Kayak harus izin kalau apa pengen ngerangkul apa segala macam, maksudnya harus ada peraturan tertulisnya gitu. Jadi kalau dia ngelanggar, ada nih loh buktinya. Sanksi yang gitu, sanksi tertulis ya. Ada gitu seharusnya. kalau cosplayer itu masih manusia loh, orang Iya. biasa aja. Jaga tata krama. Soalnya kan ada yang boleh, ada yang enggak. Enggak gitu. Itu kemarin ada yang mau gini usap-usap kepala botak saya kan, dia pun minta izin sama saya. Kalau dia langsung pegang gini, saya Mungkin- bakal kayak Oke. Self defense lah. Ya, saya betul. benar-benar one punch itu. Ya, kasihkan aja. Iya. Kejadian kemarin benar-benar kejadian kalau Pukulan serius ya kan. Hancur itu. Saya pun kemarin ada orang yang minta foto kan, dia nggak tahu mau pose apa. Saya mau pose gini, izin ya, kayak pepet gini. Nah, saya minta izin sama dia dulu. Cosplayer minta izin sama orang fotonya juga. seenggaknya isi tadi penting lah. Mm-mm. Karena kan kita satu jaga perasaan orang juga gitu. Benar-benar. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, tapi bukan penutup nih. Apa sih keresahan seorang cosplayer?
Tadi sudah kan? Tadi kesulitannya. Keresahannya atau keluh kesahnya. Keluh kesah atau keresahan beda sama suka duka nih. Apa gitu kira-kira? Kayaknya saya nggak kepikiran, soalnya saya enjoy. Karena mereka suka sih. Ya, cinta. Dasarnya apa yang mereka dilakukan hobi, ya. maksudnya mereka menikmati apa yang mereka lakukan gitu. Jadinya Apalagi saya first time, saya belum cukup pengalaman untuk kayak capek ini capek itu. Belum ada iya, belum. Mungkin Acan ada keresahan? Pasti kayak hampa gitu, kayak ada capek, make up, Jenuh gitu. gitu kayak apalagi dulu corona kan, jadi kayak hiatus, jadi kayak pas mau mulai jadi kayak mager Iya, gitu, iya. kayak aduh malas gitu, iyalah. apalagi Sempat libur tuh 2 tahun. Nunggu juga aku. Ya, dan juga kemarin event kemarin paling rame ya. Oh iyalah, ini yang pertama ya setelah iya dari 2 2 tahun tahun libur. Inval. seharusnya harus lebih meriah seharusnya. Nggak tahu ya, katanya malam itu ada pelepasan lentera ya? iya benar. Ya kan, kita udah pulang. Iya, Aku nonton. Gimana acaranya? Ada yang terbang, ada yang jatuh. Pelepasan lentera. Lalu di Instagramnya itu ada kayak mercon gitu Iya, lagi. Aduh, aku pengen ikut tapi udah pulang. Benar banget. Bukan karena disuruh pulang kan? Bukan, udah capek. Ya, Udah capek. kita aja yang nggak cosplay capek Capek loh. betul sih. Soalnya kita lasak, Pak. Kita kesana sini, Pak. Iya, Keliling-keliling. foto banyak lah hunting-hunting. Foto-foto. Bunkasnya paling rame ya. Ya semoga juga nanti event yang bakal nextnya bakal rame juga. Rame juga. Yang pastinya harus kondusif lah ya kan. Oh, ini mau nanya nih. Enakan mana? Indoor apa outdoor? Indoor. Indoor. Karena nggak panas, Iya. Make up nggak luntur nggak karena luntur, keringat. nggak krek-krek, Ah. iya kan? Tapi Itu sih. indoor minusnya terbatas. Iya. Maksudnya tempatnya nggak Iya, begitu luas. ruang geraknya tuh terbatas gitu kan, nggak bisa lasak. Nggak begitu. Kalau outdoor ya tadi sih panas jadinya. Paham. Jadi ya sebelum kita tutup mungkin Acan sama Grace mau ngasih ini nggak apa saran-saran nih atau nasihat buat cosplayer lainnya, ada nggak gitu? Oke. Atau motivasi, jangan menyerah. Jangan mati. Jadilah dirimu sendiri, dan kalau ada orang yang gak setuju dengan apa yang kamu lakukan saja. Lalu cari uang dari sesuatu itu dan buktikan kepada mereka bahwa kamu bisa sukses walaupun mereka bilang tidak bisa. Pembuktian. Pembuktian. Kalau Kak Acan, Nggak usah malu, percaya diri, ya itu tuh, kumpulin uang. Kalau tidak, cari daddy sugar. itu dia. Modern solve ya. Kayaknya nggak ada motivasi banget ya sih. itu shortcut itu. Jalan pintas itu. Jadi mungkin sampai sinilah ya hasil bincang-bincang kami sama 2 bintang tamu yang sangat-sangat Kasih tahu event selanjutnya. Oh, tapi udah validasi belum sih itu eventnya? eventnya. Belum sih, masih belum tapi orang udah banyak tahu. Lokasinya aja posternya hanya ada 1. Kemudian di poster itu pun lokasinya belum ada. Cuman ada tangga. Apakah di event ini akan ada drama lagi? Video Tidak tahu kawan-kawan. Kalau untuk pastinya tahun ini ada berapa event? 3. 3. Ya, siap-siap ada 3 event. Siapkan kostum kalian. Langsung kalian uang, mental. Nah, udah itu Jangan aja sih. pernah lupa di otak kalian money oriented kapitalis. Jadikan teman kalian menjadi wibu biar kalian ada teman Itu dukung. dia. Cari support system yang bagus. Iya. Cari circle yang pas. Oke, Jangan lupa apa itu? parfum. Itu penting sekali kawan-kawan. Karena kemarin saya mencium bau-bau tidak enak di sana. Aduh, benar sekali. Apalagi yang kostumnya tuh sangat-sangat menutup tubuh, kan keringetan tuh ya kan. Soalnya ada teman saya juga, dia buka kostum agak Bau apa, Bang? Hah? Bau apa? Bau wibu. Bawang. Ibu. Bau bawang. Nanti diserang. Ibu nggak nyerang sih. Yang nyerang kan yang sebelah. Oke. Kita tutup aja, tutup. Oke. Penutupnya sangat spicy, guys. Mungkin Grace mau nutup. Gak mau. Bye bye. Udah gitu aja.